Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat dan kesehatan dan kesempatan kepada Allah SWT yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertatap muka dalam kegiatan ini melalui media video conference Zoom ini ya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Informasi Pemantauan BOS. Mungkin sebelumnya tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan atau menyimak materi dari Mas Wiwit ya Mas Rian sebelumnya ya. Ya betul Mas Kiki, Pak Wiwit dari Ya, Direktorat SMA. ya Pak Wiwit dari Direktorat SMA untuk kebijakan dana BOS reguler ya. Baik dalam pada masa COVID-19 yang mulai dari tujuannya, syarat penerima, tugas dan juga tanggung jawab provinsi, kabupaten, kota sebagai tim BOS maupun sekolah serta penggunaan dana BOS sampai dengan perkembangan penyalurannya dari tahap 1 maupun persiapan untuk tahap 2. Teman-teman atau Bapak Ibu ya, sistem informasi pemantauan BOS yaitu bagaimana caranya kita melakukan pemantauan dana BOS mulai dari penyaluran sampai dengan pemanfaatan oleh sekolah. Ya, sebelumnya coba saya share dulu ya materinya. Sebentar. Oh. Gimana Mas Rian, sudah muncul ya? Mohon. Sudah. Oke. Nah, ini coba saya slideshow aja ya tampilannya biar lebih kelihatan jelas. Nah, ini tadi seperti saya bilang ini adalah sistem pemantauan BOS, yaitu nanti kita akan mengupas ya bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melakukan pemantauan dana BOS ya, mulai dari itu penyaluran sampai dengan pencairan dan penggunaan oleh sekolah. Nanti dari situ, dari aplikasi ini Bapak Ibu bisa tahu. Kemudian yang kedua, jadi nanti ini ada dua. Pertama, sistem pemantauan BOS yang melalui pencairan dan pemanfaatan. Kemudian yang kedua ada SIRBOS, yaitu sistem informasi rekening sekolah. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mengetahui status dari rekening sekolah Bapak Ibu atau yang ada di sekolah yang ada di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini agendanya ada mulai dari pendahuluan, kemudian ada pelaporan sekolah, kemudian kita akan melihat bisnis dan informasi BOS alur, kemudian ada bisnis proses untuk SIRBOS. Nah, ini mungkin yang rada baru ya di tahun 2020 ini. Kalau untuk BOS alur mungkin provinsi atau sekolah sudah mengenalnya dari tahun 2017 dan 18 ya. Mungkin hanya untuk kabupaten kota yang masih baru. Nah, ini adalah dasar hukumnya ya untuk pelaporan dana BOS reguler. Yang pertama yaitu PMK nomor 9 garing PMK 07 tahun 2020, yaitu tentang perubahan atas PMK nomor 48 garing PMK 07 tahun 2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Itu terdapat pada pasal 21, di mana sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler kepada kementerian melalui aplikasi penggunaan dana BOS. Kemudian yang kedua,
yaitu Permendikbud nomor 19 tahun 2020, yaitu tentang perubahan atas Permendikbud yang sebelumnya, nomor 8 tahun 2020 tentang BOS reguler. Yaitu di pasal 17, tim BOS sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Nah, bos.kemdikbud.go.id ini biasa juga teman-teman di kabupaten kota, sekolah, atau provinsi mengenalnya juga dengan laman BOS, portal BOS, web BOS. Nah, itu sama ya. Sama dengan laman bos.kemdikbud.go.id. Cuman ada beberapa istilah saja di luar sana. Kemudian yang ketiga yaitu SE Mendagri nomor 971/7791 tahun 2018 dan SE Mendagri nomor 971/7790, maaf. Yaitu Kepala Sadikdas, Sadikmen, dan Sadisus Negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas penerimaan belanja dana BOS yang diterima langsung oleh Sadikdas, Sadikmen, dan Sadisus Negeri. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian kita next. Nah, ini pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah, yaitu mulai dari tahap perencanaan, itu mulai dari evaluasi diri sekolah, kemudian nyusun RKAS, dan kemudian baru dalam pelaporan, yaitu pelaporan yang melekat atas dana yang diterima sekolah, yaitu pelaporan pembukuan yang sesuai dengan SE Mendagri. Itu pertama mulai dari buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, kemudian buku pembantu pajak, dan buku pembantu rincian objek belanja, sampai dengan laporan aset. Dan kedua yaitu pelaporan yang ada di Kemdikbud, yaitu pelaporan BOS online melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Kita lanjut. Nah, ini bisnis proses pelaporan di sekolah ya untuk BOS salur. Nah, di sini ada dua, kita lihat di atas dan di bawah. Untuk pelaporan yang hijau ini, yang saya sudah definisikan itu ada beberapa laporan tadi yang sesuai dengan SE Kemdagri, itu ada 10 plus yang laporan relasi per komponen per SNP itu yang dilaporkan oleh coba saya bisa klik sini. Nah, sini. Nah, ini yang di input oleh sekolah. Ini ada dua pilihan, ke bawah itu manual yang belum menggunakan RKAS, mereka langsung menginput laporannya ke BOS salur ya. Ini langsung melemput laporannya per komponen langsung ke aplikasi BOS salur. Kemudian ada yang menggunakan aplikasi RKAS dan dia tahun ini tidak perlu lagi menginput di aplikasi BOS salur karena nanti datanya sudah terintegrasi dengan aplikasi BOS salur. Dan ini lagi proses ya. Beberapa hari ke depan untuk datanya sudah bisa real time dan ini masih diusahakan oleh pengembang. Oke. Kemudian nah, ini sistem informasi pemantauan BOS. Ini yang tadi saya bilang, ini ada dua, ya. Ini yang pertama adalah sistem informasi BOS salur. Nah, ini yang sistem informasi BOS salur. Ini tadi alamatnya, tampilannya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini. Dan ini adalah alamatnya.
http://bos.kemdikbud.go.id. Ya. Ini merupakan laman informasi tentang penyaluran, pencairan, dan penggunaan dana BOS. Ya, ini adalah fitur-fitur dan fungsinya. Kemudian mengenai aksesnya dapat digunakan oleh sekolah, provinsi, kabupaten kota, dan masyarakat umum lainnya. Jadi ini bisa digunakan oleh masyarakat umum lainnya ya. Jadi ini terbuka untuk umum, siapapun bisa melihat aplikasi ini. Nanti kita cek lagi lebih dalam ya. Kemudian yang kedua yaitu yang baru ini ya, karena ini namanya sistem informasi rekening BOS ya. Ini kita kemarin munculkan karena apa? Latar belakangnya karena penyaluran BOS yang sebelumnya dari RKUN ke RKUD, kemudian baru sekolah, dan sekarang tahun 2020 itu langsung ya, mulai dari KPP, dari Kemenq langsung ke sekolah. Nah, kita bikin ini agar Bapak Ibu yang selalu bertanya-tanya bisa melihat tuh sistem, melihat rekening sekolah di tempat Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Alamatnya sama, cuman hanya ada penambahan garing rekening di belakangnya, yaitu bos.kemdikbud.go.id garing rekening ya. Nah, ini merupakan laman informasi BOS khusus mengenai data informasi rekening sekolah ya. Dan ini dapat diakses oleh provinsi, kemudian kabupaten kota, bank juga bisa, KPPN juga bisa, sekolah juga tentunya ya. Dan bedanya tadi tidak untuk publik. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah fitur-fitur pada aplikasi tersebut. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah aplikasi BOS Alur. Nah, ini tadi seperti saya bilang, ini bisa untuk umum dan juga akses terbatas. Ya, untuk sekolah, kabupaten kota, dan provinsi. Nah, ini fitur pertama itu ada update berita-berita terbaru seputar BOS, ya. Baik itu mulai dari pengumuman, ya, ada peraturan-peraturan baru, ya. Kemudian ini ada login, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini ya, bisa lihat panah mouse saya bisa ya. Ini login. Kemudian ada peraturan ya. Ini tautan peraturan-peraturan yang relevan tentang BOS. Kemudian ada juga penggunaan dana BOS tentunya. Ya, ini yang dipergunakan oleh si sekolah sebagai user. Kemudian juga bisa melihat rekap penggunaan oleh kabupaten kota dan masyarakat umum lainnya. Kemudian juga bisa melihat penyaluran dari KPPN ke sekolah. Yang sebelumnya itu tahun 2019 Bapak Ibu bisa melihat itu penyaluran dari RKUN ke RKUD, kemudian dari RKUD ke sekolah. Sekarang karena langsung hanya dari KPPN langsung ke sekolah. Nanti bisa dilihat datanya di sini. Nanti bisa dilihat tanggal SK pertama berapa dan total yang sudah disalurkan dari Kemenq ke provinsi tersebut berapa. Kemudian juga bisa tadi yaitu laporan pencairan sekolah atau
konfirmasi sekolah ya, konfirmasi pencairan dana oleh sekolah. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah tadi yang saya sebut yang baru yaitu SIRBOS, yaitu Sistem Informasi Rekening BOS. Ya, sama tadi kita di sini kita bisa lihat fiturnya itu ada login ya, menu login untuk si sekolah, kabupaten kota, provinsi, bank dan kementerian. Nah, ini belum saya update saja ini tentu ininya loginnya. Kemudian ada pengisian profil user, identitas pengguna. Kemudian ada status bank. Nah, ini hanya bisa ini dilihat nanti provinsi. Kemudian ada fitur untuk retur ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat daftar rekening sekolah yang mengalami retur. Kemudian ada lagi untuk daftar rekening sekolah, yaitu daftar rekening sekolah yang baik, yang sebaik yang sudah salur maupun yang belum salur. Nah, seperti itu fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nanti kita coba masuk. Nah ini tampilannya Bapak Ibu. Ini hanya screenshot saja ya, yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah pernah lihat ya. Nah, ini beberapa pilihan ya, user login mulai dari sekolah, kabupaten kota, provinsi, dan masuk website. Nah, masuk website inilah yang tadi yang seperti saya bilang untuk masyarakat umum. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat mulai dari penyaluran, pencairan, dan pemanfaatan dana melalui tadi ini yang masuk website. Nah, kita klik yang ini masuk website ya. Sebelumnya ini Bapak Ibu sudah tahu tadi saya sudah bilang itu alamatnya bos.kemdikbud.go.id ya. Dan di sini ada tambahan link saja ya untuk kita masuk ke Siplah. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi coba saya screenshot yang contoh bagaimana cara login di kabupaten kota. Nah, ini usernya sudah kita berikan ya. Mungkin kalau kita udah pernah surat ya, kirim surat waktu itu per waktu cut off 31 Oktober kalau nggak salah 2019. Nah, untuk untuk kabupaten kota agar bisa melakukan pra cut off waktu itu. Mungkin untuk Bapak Ibu kabupaten kota yang belum memiliki user atau sudah berganti pengelola, berganti tim, dan user passwordnya sudah sudah dibawa sama yang lama dan lupa, mungkin nanti bisa menghubungi saya. Nanti akan saya coba reset dari sini. Nah, ini setelah memasukkan user dan password, kemudian kita klik ini sini buat keamanan ya, CAPTCHA ini, klik kata sampai dengan tanda checklist hijau muncul, lalu klik menu proses. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah paham ya. Kemudian next. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tampilan untuk tadi ya, kabupaten kota, tampilan untuk profil. Ini ada profil, ya menu profil di mana nanti Bapak Ibu bisa melengkapi profil akun operatornya, menyesuaikan dengan tim yang sekarang, ya. Dan nanti Bapak Ibu, seandainya nanti yang sudah diberikan
atau sudah saya reset passwordnya di sini, mau mengganti password lagi juga bisa. Silakan di sini ya. Dan ini tolong nanti dilengkapi. Ini ya data apalagi data-data yang merah-merah ini. Nah, ini hanya screenshot ya Bapak Ibu, nanti kita coba langsung masuk agar lebih bisa paham. Nah, ini kemudian ada yang namanya fitur SK Salur. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat eh, SK Salur ya, status di tahun 2020 ini ya. Nanti bisa melihat satu sekolahnya yang salur eh, mulai retur sampai dengan yang tidak ada rekeningnya juga, yang tidak ada nama banknya juga seperti itu. Namun untuk fitur ini ya, karena kita ada pengembangan di Sirbos, jadi fitur di SK Salur ini untuk saat ini kita masih maintenance dan dia kita pindahkan ke aplikasi yang itu, yang satu lagi Sirbos. Nanti Bapak Ibu bisa melihat detailnya lengkapnya itu ada di Sirbos. Selain itu, fungsi dari ya ini adalah verifikasi jumlah siswa. Nah, inilah tugas dari Bapak Ibu nanti uh, sebelum cut off, sebelum cut off yaitu tahun ini Agustus ya. Nah, nanti ada yang namanya itu uh, verifikasi jumlah siswa atau nanti namanya pra cut off. Nanti datanya di sini akan dibuka untuk checklistannya itu dibuka 2 minggu atau 3 minggu sebelum cut off. Jadi nanti Bapak Ibu lah yang nanti memverifikasi jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut untuk memastikannya. Nah, nanti baru dikirim datanya ke provinsi dan ke pusat. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin tahun sebelumnya juga sudah ada beberapa kabupaten kota yang melakukan itu pada cut off sebelumnya yaitu 31 Oktober. Tapi itu memang tidak semua ya. Karena waktu itu kita masih sampling belum semua karena kita belum belum secara serentak untuk mengenalkan aplikasi ini. Kemudian, nah dia nanti Bapak Ibu juga sini ada fitur Excel ya. Excel ini berarti download. Nah, tapi sementara yang untuk fitur verifikasi jumlah siswa ini seperti tadi yang saya bilang, ini fiturnya sudah kita pindahkan ke Sirbos. Dan ini nanti pasti pas kita klik jumlah siswa dia nanti akan ada base hero di sini masih maintenance karena sudah kita pindahin. Nah, ini yang kedua tadi tampilannya ya beranda untuk aplikasi Sirbos. Nah, ini yang terbaru itu. Ini tadi ya langkah-langkah pemanfaatan aplikasi Sirbos atau yang juga dengan sistem informasi rekening BOS. Nah, ini tadi step pertama kita open link ya, bos.kemdikbud.go.id, hanya tinggal menambahkan size rekening saja ya di belakangnya. Bagaimana cara masuknya? Cara masuknya sama Bapak Ibu, usernya memakai tadi user yang Bosalur, yaitu memasukkan nama kabupaten kota, kemudian passwordnya. Dan nanti dipilih di sini login tipenya, kabupaten kota kah, provinsi kah, bank kah gitu ya. Nanti Bapak Ibu berarti memilih kabupaten kota. Kemudian baru sign in. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut.
Eh, ini adalah tampilannya di dalam ya Bapak Ibu. Nah ini kebetulan screenshotnya kita tidak memakai eh, ini punyanya user tim di pusat Mbak Tri ya. Ini nanti kalau di kabupaten kota itu nanti hanya ada ini beranda, kemudian daftar rekening, kemudian retur. Nah, nanti Bapak Ibu seperti itu yang bisa dilihat di kabupaten kota dan provinsi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti kita lihat langsung ke aplikasi aja. Nah, ini ya tampilan nanti untuk status ya, yang kita klik daftar rekening, nanti kita melihat beberapa status, kemudian kita bisa lihat sekolahnya, eh, pokoknya info lengkap mengenai sekolah tersebut ya, rekeningnya. Kita bisa lihat detailnya seperti apa. Ya ini seperti ini sekarang adalah misalkan detail rekening untuk BOS SMA 11 Batam. Nah, ini sebelah kiri ini adalah status SK-nya yang sebelah kiri, yaitu yang ada NPSN ini, bahwa dia sudah disalurkan tahap 1 di SK 2. Yang tengah ini adalah update rekening oleh sekolah. Ini data yang ada di Bosalur atau Sirbos. Kemudian yang paling kanan itu adalah update rekening validasi dari bank. Jadi data sekolah yang dikirim ke Bosalur, kemudian diolah lagi sampai di pusat, itu nanti akan kita kirimkan ke bank. Kemudian divalidasi lagi oleh bank. Setelah divalidasi, nanti baru kita SK, baru kita kirim ke Kemenq. Nah, dari Kemenq nanti ada proses lagi. Ternyata selama ini setelah kita validasi ke bank, ternyata sampai Kemenq masih ada yang retur. Nah, itu kendalanya. Nanti bisa dilihat di sini juga status returnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang. Nah, ini bagaimana cara ini pengapprove ya, mengapprove data sekolah oleh provinsi. Nanti ini kurang jelas ya, nanti kita langsung aja ke aplikasi. Nah, ini cek approve. Oke. Oke, kita mohon izin Mas Rian ya. Saya langsung ke aplikasi saja ya. Silakan Mas Kiki. Oke, Bapak Ibu, kita coba langsung ke aplikasi biar mudah dimengerti. Mas Rian, mohon maaf juga nanti bisa di chat ya, masih banyak sekolah yang belum memiliki user untuk kabupaten kota. Ya. Oke, saya keluar dulu. Nah, ini tadi saya udah coba mohon izin ya Bapak Ibu yang dari Provinsi Sulawesi Selatan, saya mohon izin untuk nyoba memakai
usernya. Ada dari provinsi juga ya Mas Rian ya? Ada Mas Kiki, Provinsi Sulsel. Mohon izin saya pakai ya Bapak Sulawesi untuk Sulawesi Selatan. Sebentar. Nah ini kita udah masukin password. Nah ini tadi seperti saya bilang, kalau Bapak Ibu dari kabupaten kota tentunya nanti akan memilih dinas kabupaten kota ya. Sorry. Jangan Sirbos dulu, maaf. Kita ke yang tadi dulu yang awal ya. Ke yang Bosalur dulu, biar gampang. Nah ini Bapak Ibu, kita karena paparannya tadi dari Bosalur ya kita aplikasinya Bosalur dulu. Jadi biar match gitu ya. Nah ini Bapak Ibu tadi tampilannya untuk aplikasi Bosalur ya. Nah ini tadi yang saya bilang kita ini ada 5 pilihan untuk user, ada ini sekolah, kemudian kabupaten kota, kemudian ini provinsi, dan ini untuk masuk website. Dan ini ada tambahan tadi untuk link untuk masuk ke aplikasi Siplah. Sebelum kita ngelihat ke pemanfaatan atau penyaluran, tentunya kita lihat dulu Bapak Ibu bagaimana cara sekolah ya melakukan eh, konfirmasi atas eh, penyaluran dana dari Kemenq. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Eh, nanti kita coba login sekolah. Nah, di login sekolah inilah. Nah, karena sumber data dari masuk website itu adalah sumbernya nanti dari sini, ya. Sumber data dari pemanfaatan dana itu sumbernya dari si sekolah ini. Sekolah yang menginput dan sekolah yang mengklik notifikasi mengkonfirmasi bahwa dana tersebut, dana BOS tersebut sudah masuk ke rekening sekolah. Nah, ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Di sekolah itu ada login pakai SSO Dapodik, kemudian ada pilihan untuk login alternatif. Nah, ini SSO ini katanya sekarang lagi ya trouble ya, masih susah masuk nih lagi diperbaiki. Kita coba ke login alternatif. Nah, login alternatif ini adalah email operator, kemudian ini NPSN-nya, kemudian ini untuk kode registrasi Dapodik. Nah, saya coba dulu tadi saya sudah punya satu ini ya. Saya coba pakai sekolah ini. NPSN-nya segini. Ya, bismillah nih, coba semoga bisa ya. Nah, bisa ternyata masih bisa. Nah, ini tadi seperti saya bilang, ini kita klik ya keamanannya. Kemudian kita klik proses. Nah, seperti inilah tampilan bos salur yang ada di Kemdikbud. Tampilannya cuma sederhana ya Bapak Ibu. Tidak pertama ada lapor, kemudian lacak dana, kemudian notifikasi ya. Nah, ini otomatis akan muncul nih. Untuk selalu untuk reminder pengingat
ya, untuk sekolah agar mengupdate rekening bank untuk penyaluran 20 sebelumnya ya. Dan kemudian ada pastikan nomor rekening, kemudian nama rekening dan nama bank sesuai dengan nama yang tertera di buku rekening dan tabungan giro. Selalu diingatkan yang nomor 2 ini nih Bu, ya. Karena masih banyak sekolah yang menyalin dari buku rekening itu ke profil di sini, ya, ke profil sekolah ini yang masih salah. Di sini kita masuk ke profil sekolah. Koneksinya kurang ini ya. Mana? Nah, ini diingatkan lagi ya. Ini profil sekolah. Nah, ini sekolah nanti mengisi di datanya ya. Ini yang tadi saya bilang, ini diisi sesuai dengan yang ada di uh, buku rekening. Kenyataannya sekolah sampai saat ini karena apa masih banyak yang kenapa prosesnya ada tahap 1, gelombang 2, gelombang 3 ternyata memang data yang diinput di sini tuh tidak sesuai gitu Bapak Ibu. Kadang banknya ditulis BJB tambahin lagi banknya terus karena Ciranjang kayak kemudian yang ini nomor rekening gitu ya. Tiba-tiba ini nolnya hilang. Terus SDN ini juga. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita menanti untuk lihat detail sekolah, kemudian untuk update rekening bank. Misalkan ada perintah di sini peringatan untuk mengupdate rekening bank. Bagi Bapak Ibu yang ternyata sudah ini sudah benar, itu tinggal klik update aja rekening banknya Bapak Ibu. Ya, sini update rekening bank aja. Ya, fitur ini untuk update rekening ini bisa dua, bisa di bos salur ini, bisa nanti di sirbos juga. Ya, Bapak Ibu. Sama, bisa di sini, bisa di sirbos. Ini bisa untuk lihat detail sekolah. Detail sekolah ini nyambung ke sekolah kita ya. Nah ini update rekening di sini, Bapak Ibu nanti klik di sini. Kalau seandainya ada perubahan nomor rekening, kalau seandainya Bapak Ibu misalkan retur, ya ada informasi retur nanti dibenarkan di sini atau istilahnya diupdate, ya. Setelah diupdate itu nanti prosesnya nanti akan di approve oleh provinsi, kemudian ada approve oleh Kemdikbud, baru nanti di store ke Kemenq. Nah, seperti itu. Ini untuk profil. Makanya profil ini usahakan ya untuk menginput nama bank yang benar. Bagi Bapak Ibu yang sudah benar, yang sudah salur, nah ini jangan dirubah-rubah dulu ya, kecuali yang belum giro itu nanti dirubahnya nanti itu ya pas setelah pas cut off aja nanti Agustus. Kemudian ini tadi ini dia Bu, Bapak Ibu. Kemudian ini yang kedua, ini urutannya sebenarnya notifikasi dulu ya. Ini notifikasi, ada fitur notifikasi. Nah inilah ini tampilan notifikasi Bapak Ibu. Tadinya harusnya kalau baru buka di sini ada merah kayak pesan masuk, kotak masuk. Di sini ini ada dua nih, ya. Nih, itu dua kali notifikasi yang ini nih. Di sini nanti sekolah mengetahui ya dia buka bahwa dia sudah nah, nih. Di sini ketahuan SD Negeri Buniayu 01 ya, status dana BOS sudah disalurkan sebesar 79.650.000 pada tanggal 17.02.2020. Harap cek rekening bank sekolah Anda 3 hari lagi ya. Kemudian kalau sudah dicek dan sudah
ambil di bank, kemudian klik ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu nanti yang dilakukan oleh sekolah. Nah, dan kalau dia klik ini, nah, klik data inilah nanti yang masuk ke tadi yang masuk website itu. Jadi kita apa? Kita bisa melihat data bahwa sekolah di tempat Bapak Ibu itu sudah berapa saja yang sudah mengkonfirmasi penerimaan dana, ya, seperti itu. Ini saya tidak klik ya, karena ini wewenangnya sekolah. Kemudian kembali, kemudian kita bagaimana cara sekolah melapor? Lapornya di sini. Ini kalau ini list laporan kalau seandainya memang sudah lapor ya. Ini kita klik tambah. Klik tambah. Nah, ini seperti ini. Bagi sekolah yang belum tadi belum oleh RKS online, aplikasi RKS, tentunya dia nanti akan mengklik manual ke sini. Tapi yang udah punya RKS, nanti datanya akan langsung masuk ke sini. Di sini inputan laporannya hanya per komponen tadi. Misalkan contoh 2020 tahap 1 ya kan? Tahap 1 ya, dananya berapa diisi, tadi sesuai yang masuk di bank. Kemudian nah ini sisa tahap lalu ini bukan ini kita kalau untuk apa? Misalkan tahap 2 masih sisa di tahap 1, masih ada sisa tahap 1 nanti diisi di sini. Tapi yang untuk tahun lalu sementara masih proses perbaikan ya Bapak Ibu, jadi yang tahun lalu belum masuk di sini. Nah, ini penggunaan dana per komponen. Nah, ini diisi aja per komponen langsung. Peserta didik baru berapa, pengembangan perpustakaan berapa. Nah, kemudian diproses. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu yang ada di sekolah. Oh iya, sekolah juga bisa melacak dana. Melacak dana ini tadinya waktu masih 2019 itu bisa mengecek dananya udah di provinsi atau dia masih di RKUN, apakah di RKUD, apakah sudah salur, ini bisa dilacak di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, seperti ini tahap 1. Ya, ini kita udah selesai ngelihat yang di sekolah. Kemudian kita logout dan kita berpindah ke kabupaten kota. Nah, ini untuk login kabupaten kota. Mungkin ada yang dari Bapak Ibu yang bisa saya pinjam usernya. Mas Rian bisa dibantu mic-nya. Halo Mas Rian. Atau bisa di chat yang ada ini, yang ada usernya yang mau saya coba pakai di sini. Ya, sebetulnya Mas Rian ada gangguan di laptopnya, Mas. Oh, oke. Kita Ya, coba ini ya. Ada Kota Makassar. Kota Makassar mohon izin. Ya, saya coba mohon izin ya Kota Makassar. Nanti saya coba pakai usernya untuk Kota Makassar. Semoga masih yang sama. Nah, ini tadi sama ya. Kita klik bukan robot, kemudian proses.
Nah, ini tadi Bapak Ibu tampilannya seperti ini untuk users di kabupaten kota ya. Ini ini untuk Kota Makassar, mohon untuk mengupdate ya, untuk mengisi lengkap untuk profilnya. Nanti bisa diklik di edit profil. Untuk password bisa diedit password. Kemudian ini tadi yang untuk SK Salur ya. Nah, ini untuk fitur SK Salur tadi yang saya bilang, dan ini datanya pasti kalau saya klik ini masih tadi error tuh, atau kalau udah dibenarkan tadi. Nah, ini masih error ya, karena tadi udah masih maintenance, dan ini kita pindah ke Sirbos, dan di sini tidak lagi maintenance. Nanti ada di Sirbos, yang ini lebih lengkap. Nanti ada di Sirbos. Jadi ini diabaikan saja, nanti ada di Sirbos. Kemudian ini tadi yang saya bilang verifikasi jumlah siswa. Verifikasi jumlah siswa nanti sebelum cut off. Fungsinya yaitu Bapak Ibu melakukan pra cut off, mengecek terlebih dahulu keabsahan kebenaran data di data siswa yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, seperti ini Pak tampilannya ya. Nah, nanti ini verifikasi ini kan tidak semua nih. Berarti kan waktu tanggal 1 Oktober itu si apa namanya kabupaten kota tidak verifikasi, tapi kan ini masih hanya waktu itu link ya, belum dilakukan. Di sini nanti akan kebuka checklist. Nah, nanti checklist ini kalau sudah dibuka data di kami nanti ada checklist. Ibu-ibu memverifikasi apakah benar sekolah ini jumlahnya segini 47. Partisipasi bos. Nah, nanti ada di sini. Verifikasi ya klik benar. Kalau seandainya tidak benar, nanti sekolah harap membetulkan datanya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu, dan seperti apa fungsinya ya seperti ini tadi seperti dilihat ya. Mungkin untuk Kota Makassar hanya seperti itu. Untuk kabupaten kota hanya seperti itu. Fungsi lainnya nanti ada ada di website. Dan ini kita logout ya. Nah, kemudian ini untuk login provinsi. Ini login provinsi, saya pinjam Sulawesi Selatan lagi. Nah, ini mungkin agak lama. Ini karena masih banyak jaringannya yang pakai. Nah, ini kita proses. Nah, ini tampilannya untuk user provinsi. Nah, ini masih ada tampilan untuk yang 2000 ada beberapa fitur nih ya. Digdas ini tadinya digunakan oleh provinsi untuk di tahun sebelumnya untuk mengupload manual data yang sudah disalurkan di yang per triwulan dulu ya. Ini untuk tahun-tahun sebelumnya. Sekarang tentunya tidak relevan.
Ini fungsi sekarang hanya di profil, kemudian SK salur ini, dan juga ini posisi sama ya, sudah dipindah ke Sirbos. Ini juga untuk tahun 2018 ya, sebelumnya ini import salur, data yang disalurkan oleh provinsi ke kabupaten, ke sekolah. Ini tahun sebelumnya, sekarang sudah langsung. Kemudian ada data cut off. Nah, ini ada verifikasi jumlah siswa sama dengan tadi oleh yang dilakukan untuk SMA, SMK, dan SLB ya, PKLK. Nah, ini. Nah, ini untuk memverifikasi sama tadi fungsinya. Dan ini SK salur sama. Profil, untuk edit profil tadi seperti saya bilang sama. Kemudian melihat data cut off juga bisa. Nah, itu aja sih saya lihat fungsi kegunaannya bagi provinsi. Fungsi lainnya nanti kita lihat di masuk website ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke masuk website, di mana tadi kita seperti saya bilang di awal, kita bisa melihat proses ya, proses penyaluran, kemudian pencairan dan pemanfaatan dana yang tadi diinput oleh user sekolah. Nah, ini udah lama ya. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini ada lama koneksinya. Nah, ini kita masuk website tadi seperti yang saya bilang. Fungsi utamanya sebenarnya semuanya ada di sini dan ini bisa dilihat oleh masyarakat umum ya. Nah, halamannya seperti ini. Ini tadi yang saya bilang, Bapak Ibu bisa melihat daftar sekolah ya, berita-berita BOS bisa lihat di sini. Data sekolah belum update, yang data nomor rekening BOS tahun 2020 ada di sini, Juknis ada di sini ya. Semua bisa dilihat di sini. Mungkin Bapak Ibu juga bisa sembari melihat di laptop ini. Dan ini ada tadi yang namanya berita ya, ya ini untuk penyaluran dana. Penyaluran dana. Nah, di sini Bapak Ibu tadi bisa melihat seperti yang saya bilang, yaitu penyaluran dari RKUN, kemudian laporan penyaluran, dan kemudian laporan pencairan. Sampai nanti ada ke penggunaan dana. Coba nanti kita buka dulu satu. Ini adalah penyaluran RKUN. Ya, kita klik penyaluran RKUN. Ini agak lama ya. Terus saya matiin WA dulu. Nah, sini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Tadi saya coba. Nah, ini adalah penyaluran RKUN. Jadi, Bapak Ibu di daerah, Bapak Ibu bisa melihat kapan dana BOS yang ada di tempat Bapak Ibu cair, disalurkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, misalkan Sulawesi Selatan. Nah, ini Sulawesi Selatan sudah cair, sudah disalurkan pada tanggal 14
Februari 2020 sebesar sekian. Nah, ini yang dipakai tanggal di sini sepertinya dia adalah tanggal SK yang di tahap 1. Namun untuk ini data yang di kanan ini data untuk gabungan yang sudah disalurkan tahap 1, gelombang 1, 2 dan 3 atau 4 lah gitu ya. Pokoknya gabungan di tahap 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa filter yang masih bisa melihat ya, kalau butuh laporan Bapak Ibu bisa lihat juga tahun-tahun sebelumnya. Misalkan lihat tahun 2019, nanti tinggal pilih triwulannya, triwulan 1 berapa gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu juga bisa lihat. Ini penyaluran RKUN seperti ini. Bisa dilihat seperti ini ya. Tinggal pilih triwulannya. Oke. Itu untuk penyaluran RKUN, kemudian ini lanjut ke penyaluran ya. Kita lihat di laporan penyaluran. Mohon bersabar, ini ujian. Internetnya lemot. Nah ini untuk tadi seperti bilang status penyaluran BOS. Nah ini misalkan Sulawesi Selatan. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat Sulawesi Selatan. SD-nya berapa? Ini detail ya untuk per jenjang. SD berapa? SLB negeri nanti ada di sini ya. Jumlah dana sekian. Ini untuk statusnya untuk per jenjang. Nah, Bapak Ibu bisa untuk melihat pencairannya, Bapak Ibu bisa klik ini atau juga bisa langsung klik provinsinya. Contoh, kita klik provinsinya aja ya. Ini sama aja. Cairan sama ini sama. Nah, ini dia status pencairan BOS. Di sini Bapak Ibu bisa nanti filter ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mau per jenjang kah? Mau nanti kabupaten per kabupaten kota, Bu Ibu mau lihat kabupaten tempat Ibu saja, gitu bisa dilihat di sini. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Misalkan contoh ini Kabupaten Bantaeng. Ini sekolah sasarannya ada 148, dana yang sudah disalurkan sekian, 5 juta. Ini sorry, 5 itu, kemudian sekolah penerima sekian. Ini sekolah penerimanya 21 ya. Kemudian lapor penggunaan sekolahnya 20. Berarti ini yang sudah melaporkan. Ini yang dana BOS cair. Ya, yang udah tadi yang sudah diklik cair sama si sekolah. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, bagaimana kabupaten kota bisa melihat sekolah mana saja yang belum lapor, belum mana yang belum cair, nanti bisa klik di sini juga. Ya, misalkan klik Kabupaten Bantaeng, ya. Kita klik Kabupaten Bantaeng. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi Bapak Ibu sebagai induknya untuk sekolah SD SMP, nanti Bapak Ibu bisa ngecek sekolah Bapak Ibu atau mengingatkan sekolah Bapak Ibu yang belum melaporkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa download di sini, melihat rekapnya, menyampaikan sekolah, misalkan dia belum lapor untuk segera melaporkan. Bagaimana cara bacanya tadi? Ini sama, ini sekolahnya,
Ini NPSN-nya di jenjang SD, status negeri, dana bos salur sekian ya. 113.940.000 ya. Dana bos cair ini masih nol. Kenapa nol? Berarti si sekolah tadi belum mengklik notifikasi tadi Bapak Ibu yang tadi saya bilang ya. Belum mengklik notifikasi tadi atau mengkonfirmasi penerimaan dana tadi. Kalau seandainya dia sudah menerima, nanti dana ini akan pindah ke sini ya. Begitu. Nah, nanti kalau setelah dia memanfaatkan dana tersebut, menggunakan dana tersebut, nanti sudah lapor, nanti ini akan muncul tanda sudah warna biru. Gitu Bapak Ibu. Nah, gitu seperti itu bacanya, ya. Nah, ini saya lihat ini kayaknya masih ini ada satu sekolah yang sudah lapor. Nah, ini contohnya Bapak Ibu nih. Ini dia sudah mengklik dana bos cair. Berarti dia sudah mengklik tadi, sudah mengkonfirmasi, sudah mengklik notifikasi tadi, kemudian mengkonfirmasi dia menerima dana tersebut sebesar sekian. Tapi cuman dia belum lapor. Ya, jadi ini kelihatan nih ada 3 case-nya kan. Ini ada yang belum mengklik notifikasi, belum lapor juga. Ini ada yang sudah mengklik notifikasi dan sudah mengkonfirmasi, cuman belum melapor. Seperti ini. Bagaimana yang sudah melapor? Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan Inpres Jayanya ini, dia menerima sekian, dia sudah klik, sudah mengkonfirmasi, ya, siswanya sekian, kemudian juga sudah melapor. Nah, kita juga dapat melihat sekolah itu menggunakan untuk apa saja uang tersebut. Dan kita bisa klik sudah ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul datanya untuk apa saja. Nah, seperti ini. Ini tahap 1. Nah, penerimaan pengembang perpustakaan sekian, kegiatan pembelajaran sekian. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat di sini. Ini total penggunaan sekian. Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengambil data ini rekap per kabupaten kota, bisa juga per provinsi merekap hasil penggunaan dana ini yang per komponen. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sudah paham. Ini tinggal diklik submit ya. Untuk kalau sudah memfilter kemudian baru ekspor. Tergantung kebutuhan. Nanti ini kan bisa juga ya. Ya oke, hanya seperti itu. Nah ini sama ya. Ini kan tadi kita langsung klik kabupaten kotanya, langsung klik sudahnya nanti jadi tahu. Ini sama fungsinya. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa ngerekap data ya, ngerekap semua data yang dibutuhkan ya. Provinsi juga bisa, ini bisa, ini tinggal direkap. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin di sini kalau saya lihat, ini ada yang mengisi tahap 2 ya. Mungkin ini perlu diingatkan, mungkin takut ada kesalahan dalam pengertian ya. Yang tadi dia harusnya sebenarnya dia di tahap 1 cair di gelombang 2. Tahap 1 cuman SK gelombang 2. Dia isinya di tahap 2 gitu loh. Atau memang kemungkinan yang udah benar sudah cair sudah melakukan penginputan seperti itu. Oke, mungkin di situ ya. Sampai di situ untuk aplikasi yang bos salur. Sebagai informasi, ya aplikasi ini juga sudah terintegrasi ya sama beberapa instansi
yang di investasi di audit ya, tim audit, baik itu di inspektorat maupun ini juga sudah terintegrasi di aplikasi Jaga KPK. Oke, ini untuk BOS. Nah, kita coba lanjut ke aplikasi Sirbos. Nah, ini saya coba login isi aja ya. Ini nah ini tadi sama ya Bapak Ibu, usernya untuk BOS Salur dengan Sirbos itu sama ya. Tadi coba Sulawesi Selatan. Ini provinsi. Disesuaikan, ini nanti kalau Bapak Ibu kabupaten kota berarti tinggal memilih kabupaten kota, kemudian sign in. Mohon izin ya untuk Sulawesi Selatan Bapak. Nah, ini untuk Sulawesi Selatan. Nah, ini ada seperti ini Bapak Ibu, ini benda berandanya, nanti ada rekapan di sini, yang sukses berarti yang sukses itu sudah salur ya. Kemudian ini ada pilihannya, ada beberapa fitur, beranda, dan kemudian daftar rekening. Kita coba. Nah, ini tadi seperti saya bilang, ini kegunaannya adalah untuk memantau atau mengecek status rekening yang ada di provinsi, status yang ada di tempat di wilayah Bapak Ibu. Dan ini ada daftar rekening yang kita coba cek satu-satu, kita buka satu-satu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini ketahuan yang sukses retur, berarti dari retur sudah sukses, kemudian salur. Dan ini masih yang kosong ini nanti lagi perbaikan nih. Maksudnya dari data dari Mas Ulfi. Kita perbaikan saja. Nah, ini di sini Bapak Ibu, ini ada beberapa fitur dari ada pilihan status, mulai dari SK, salur, pending, retur, sukses retur, dan rekening kosong. Kita coba untuk SK. Nah, SK berarti kosong, karena berarti sekarang tidak ada yang lagi tahap SK, karena sudah masuk ke salur ke PN. Ya, ini dia, pasti dia di salur nanti posisinya. Nah, ini posisi yang sudah salur, daftar sekolah yang sudah salur, ya. Ini nama bank, NPSN, SMP-nya, ya sekolahnya, ini nominal, nomor rekening, ini nama, nama rekening ya tentunya. Ini status rekening aktif, nah ini statusnya salur, ini nomor rekening yang divalidasi oleh bank, ini nama validasinya, jadi ini cocok. Nah, ini detailnya. Bagaimana cara baca detailnya? Nah, sebelah kiri inilah statusnya, status SK-nya. Ini NPSN, ini nama sekolah, bank, kemudian penyaluran. Statusnya sudah salur. Di tahap 1, SK kedua atau gelombang kedua. Yang di tengah ini adalah update rekening sekolah. Ini data yang ada di BOS Salur atau Sirbos. Dan ini adalah update rekening yang validasi. Ini cocok. Jadi BOS cocok, divalidasi cocok, di banknya, di KPPN pun cocok. Makanya itu saja disalur.
Oke, sampai di situ. Kita lihat lagi nanti yang pending ini mau dihapus, ini nggak ada isinya. Kemudian ini yang retur, coba. Kemudian, ini returnya nggak munculin di sini ya, nanti di retur situ kayaknya. Apa memang tidak? Oh, data available. Nah, ini yang sukses retur, yang dari retur, kemudian dia sudah di-approve, sudah di-update, kemudian sudah di-approve oleh dinas, kemudian di-approve oleh di-approve sama provinsi, kemudian di-approve sama Kemdikbud, dan datanya sudah diserahkan ke KPPN atau Kemenq. Nah, ini ada detailnya. Nah, ini yang validasi, kita lihat, bisa lihat tanggalnya di sini, ya. Nah, dia sudah ini, setelah diupdate, kemudian validasi, dan ini dia, udah cair di tahap 1 di SK3. Sebelumnya dan retur sukses. Oke. Dan ini data retur. Tadi saya bilang ini ada 3 status ya, mulai dari statusnya approve dinas, approve Kemdikbud, dan belum approve. Approve dinas tidak ada, approve Kemdikbud juga tidak ada datanya. Nah, ini ada satu yang belum approve ini. Ini belum di approve. Karena apa belum di approve? Kayaknya di sini kita lihat kenapa belum di approve. Nah, di sini ini belum ada dan buat bisa nge-approve karena kita lihat di sini ternyata tanggal retur itu 21 bulan April. Sedangkan dia tanggal update-nya itu tanggal 21 Februari. Harusnya tanggal ini lebih muda konfirmasinya, jangan lebih tua. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kan harusnya di sini tanggal 20, misalkan 22 atau 25 April, seperti itu. Nanti baru ketahuan bahwa itu sudah di-update. Nah, ini sampai sekarang ini belum di-update, mau diinformasikan. Jadi provinsi belum bisa approve. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu untuk aplikasinya tadi Bos Salur, dan kemudian itu tadi apa untuk Sirbos.